Dokter, apakah gangguan pendengaran bisa terjadi tanpa disadari sih dokter? Bisa. Nah, gimana Ya, tuh, itu Dok? tadi apa namanya, kita tidak merasa apa-apa, ternyata orang lain yang mengingatkan, kok anu ya, apa namanya, kalau mendengarkan suara kenapa harus optimal, harus maksimal begitu ya. Nah, itu kan yang sadar orang lain, kita nggak tahu. Satu itu. Yang kedua, anak-anak sekolah yang tahu adalah gurunya. Jadi gurunya bilang, kok ini prestasinya turun ya. Akan misalnya dikasih tugas, dia nggak ngerti tugasnya apa, karena dia nggak mendengar. Jadi kan anak itu nggak sadar kalau dia kurang dengar. Yang sadar gurunya akan ke orang tuanya dia periksakan ke dokter THT. Oh, lah ini ada kotorannya, bisa ada amandel yang besar sehingga telinganya ada infeksi di telinga tengah, itu nggak dengar, bisa. Terus kalau enggak ya, kalau deteksi dari bayi kan mestinya dia dari, nggak mungkin sekolah gurunya tahu, tapi orang tua yang tahu kan, nggak bisa ngomong. Tapi kalau di sekolah ya tadi guru yang tahu, kan nggak sadar tuh anaknya, dia merasa baik-baik aja lah, main biasa, dia nggak terganggu, tapi kok gurunya merhatikan nih, kalau disuruh nggak ngerti ya, terus kalau di pelajaran kok kayaknya baca bibirnya gurunya gitu kan, gurunya sadar gitu ya. Ya gitu. Jadi awalnya pasti kalau yang nggak tahu tuh begitu. Nah, ada kalau dia kurang, di kantor juga begitu. Misalnya ada orang yang kalau di ngobrol gitu harus berulang, apa, biye gimana gitu. Nah, itu kan berarti ada gangguan pendengaran, karena kita orang udah ngomongin udah cukup lain denger, kok kamu nggak denger gitu loh. Nah, itu kan nggak sadar dia, kalau dia kurang dengar, dia merasa baik-baik aja lah, kalau keras sedikit juga aku denger, padahal sebetulnya dia udah kurang dengar gitu. Tapi kecuali kalau gangguannya berdenging tuh nggak usah orang lain mengingatkan, dia sendiri udah terganggu, karena tidur pun nih gitu. Nah, itu sadar dia pasti. Tapi kalau yang kurang dengar tok tanpa berdenging, biasanya itu tadi sekitarnya akan terganggu duluan, karena dia nyentelnya keras, dia ngomongnya kenceng-kenceng kayak di hutan gitu ya, itu dia berarti kurang pendengaran, mengulang-ulang bolak-balik apa yang kita tanyakan. Nah, apakah begini, apa yang mau katakan gitu, itu berarti udah enggak beres telinganya, nih harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, dokter. Ini perlu diwaspadai ya dok, malah yang tidak kita sadar ini ya dok ya. Karena kita nggak merasa dia kita nggak apa-apa gitu, ternyata lingkungannya terganggu gitu. Betul. Itu juga bisa mengganggu diri kita sendiri ya dok. Ternyata obrolannya udah sampai sini, kita cuma hah apa gitu. Padahal udah Lola ya, Lola ya. Antara sini atau sini. Jadinya, jadinya kalau udah, jadi orang lain tuh juga perlu mengingatkan juga ya dok. Apakah kamu ada gangguan pendengaran? Kok dari tadi aku ajak ngomong, tapi kamu nggak nyambung, bukan nggak nyambung pemikirannya, tapi mungkin kamu dari tadi kayaknya salah persepsi. salah persepsi gitu. Kemudian kok nonton TV-nya kok kenceng banget, apakah tidak dengar gitu. Jadi kita perlu tanya juga ya, sebagai orang sekitarnya kita mengingatkan juga ya dok. Perhatian. Karena memang nggak wajar toh, kita aja sampai budekin sama dia kok nggak apa-apa gitu loh, dia kok nyaman dengan kita sudah terganggu, udah pakai tutup telinga, dia kok tetap menikmati dengan itu kan, dia udah yang lain gitu. Maksudnya yang lain tuh dia yang lain, dan karena kita rasa terganggu, ini ora ya, berarti ini ada sesuatu yang harus dideteksi lebih lanjut. Betul. Langsung kalau bisa dibawa ke dokter spesialis THT ya dok ya, agar nggak salah penanganan ini nanti. Ini lanjut terus. Baik dokter.